Review bukunya Gus Baha, Embun Kesejukan Islam di Padang Gersang, karya Rusdi Anwar. Pendahuluan. Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim merupakan seseorang ulama yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian publik. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Narukan, Rembang, Jawa Tengah, dan dikenal memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang fikih, tafsir Al-Quran, dan juga hadis. Gus Baha sendiri merupakan murid Kiai Haji Maimun Zubair dan bahkan disebut sebagai salah satu santri kesayangan Mahmun. Kepakaran Gus Baha dalam bidang fikih, tafsir, dan hadis juga diakui oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, di mana beliau pernah berpendapat bahwa di Indonesia ini sangat sulit menemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga fikih yang tersirat dalam ayat Al-Quran sebagaimana Gus Baha. Selain itu, Gus Baha juga dikenal telah menghatamkan kitab Sahih Muslim yang berisi ribuan hadis lengkap dengan sanad dan matanya. Maka tidak mengherankan kalau dalam setiap kajian-kajiannya beliau dapat dengan mudah menyebut berbagai macam dalil hadis ketika sedang membahas suatu persoalan. Kemunculan Gus Baha memang terkesan berbeda dengan para ustadz dan pendakwah-pendakwah pada umumnya. Kalau beberapa ustadz dan pendakwah cenderung memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dakwah-dakwah mereka, seperti membuat channel YouTube pribadi, Instagram, dan situs-situs lainnya. Gus Baha justru tidak demikian. Gus Baha memilih menyelenggarakan kajian-kajiannya dalam masalah keagamaan dengan sistem sorogan. Dan konon, beliau tidak mau menggunakan media sosial untuk menyiarkan pengajian-pengajiannya. Meskipun demikian, seiring banyaknya orang yang berminat mengikuti kajian Gus Baha, beliau kemudian mengizinkan para santrinya untuk merekam pengajian beliau dan mempublikasikannya ke khalayak umum. Ada beberapa perbedaan mendasar dalam kajian Gus Baha dibandingkan dengan beberapa pendakwah lainnya. Kajian Gus Baha relatif lebih luas dan meliput berbagai macam disiplin keilmuan. Dalam suatu kesempatan, beliau mengkaji kitab tasawuf, dan pada kesempatan yang lain beliau mengkaji kitab hadis dan fikih hingga tasawuf. Di samping itu, gaya penyampaian Gus Baha yang humoris, ceplos-ceplos, dan sangat khas dengan gaya bicaranya orang-orang Pantura menjadi kajian-kajiannya yang terasa sangat santai dan akrab, namun tetap hikmat. Sekalipun beberapa netizen merasa kesulitan ketika Gus Baha menggunakan bahasa Jawa. Pengajian Gus Baha dapat dikatakan sebagai fenomena baru dalam kajian-kajian keagamaan di tanah air. Meskipun namanya kalah populer dibanding A.A. Gim misalnya, tetapi sebagian kalangan berpendapat bahwa model kajian keagamaan Gus Baha ditambah dengan keluasan ilmu serta penguasaannya yang mendalam terhadap Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, menjadikan ceramah-ceramahnya terasa kaya, mendalam, dan menyejukkan. Di antara para netizen, tidak sedikit yang menyatakan bahwa kajian Gus Baha seperti menjadi fase baru di tengah-tengah banyak fatwa agama yang cenderung memiliki muatan-muatan politis, kontroversial, dan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan-persoalan yang selama ini dianggap berat, justru dalam kajian Gus Baha menjadi terasa ringan, karena banyaknya sudut pandang yang digunakan oleh Gus Baha ketika sedang mengkaji suatu permasalahan. Uniknya, di dalam situs-situs internet tidak banyak informasi yang menjelaskan biologi Gus Baha secara mendetail.
Kebanyakan informasi tentang Gus Bahak ditulis oleh beberapa orang, termasuk mungkin oleh santrinya, dan umumnya mereka banyak membahas mengenai profil Gus Bahak secara selintas saja. Tidak banyak informasi tentang profil Gus Bahak konon dipengaruhi oleh sikap Gus Bahak sendiri yang tidak ingin menjadi sosok terkenal. Saat ini Gus Bahak adalah tokoh intelektual muslim atau ulama yang menjadi idola para santri. Beliau adalah potret ulama yang hanya mengenyam pendidikan dunia pesantren di dalam negeri. Namun, kadar keilmuannya sama sekali tidak pernah diragukan dan dapat disejajarkan dengan para ulama lulusan perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ada satu hal yang sangat menarik dalam diri Gus Bahak. Beliau tidak hanya dikenal sebagai orang yang alim, melainkan juga dikenal sebagai orang yang sangat tawadhu atau rendah hati. Gagasan-gagasan pandangannya tentang masalah agama sangat bernas, luas, tetapi juga tegas. Selanjutnya, dalam membahas masalah-masalah keagamaan, Gus Bahak seringkali juga menggunakan logika, sehingga pembahasan bahasanya demikian logis, tetapi tetap memiliki rujukan yang kuat dalam literatur Islam yang sangat dikuasai dengan baik. Maka tidak mengherankan kalau Gus Bahak sering dipersepsi sebagai potret ulama pesantren dan ulama Nusantara masa kini, dengan kedalaman dan keluasan ilmu yang sangat mengagumkan.